Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Manusia yang lahir dalam keadaan normal, jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu berupa zakar atau farji bagi perempuan, yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam. Tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Dalil-dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya antara lain sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa ayat 119. Ayat ini mengajarkan prinsip equality before God and law. Artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah. Karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap kholiknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya. Hadis riwayat Bukhari dan 6 ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungannya menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang mendorongnya lahirlah banci dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Maka dalam hal ini Islam juga mengharamkannya, sebab pada hakikatnya jenis atau organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya yang tidak normal. Karena itu, upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan. Perlu diketahui juga bahwa berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dilarang oleh agama. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, Allah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai pria. Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang punya organ kelamin dua atau ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan kelamin bagian dalam. Misalnya, seseorang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan, yakni penis dan vagina, dan di samping itu ia juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin wanita. Maka ia boleh disarankan untuk operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Dan sebaliknya, ia tidak boleh mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya karena berlawanan dengan organ kelaminnya yang bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim dan ovarium. Yang kedua, apabila seseorang punya organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia punya vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh, bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau seseorang punya penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya tetapi di bagian bawah penisnya, maka ia pun boleh operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal. Pada tahun 1978, Departemen Kesehatan mengadakan seminar operasi jenis kelamin yang melahirkan beberapa kesimpulan, yaitu operasi pergantian kelamin boleh dilakukan dengan alasan bahwa kemampuan dan teknologi memungkinkan, ada indikasi medis yang kuat atau darurat, telah dicoba dengan jalan lain tetapi tidak berhasil, dan telah diperiksakan untuk jangka waktu tertentu.
Yang kedua, pada penyakit kunsa muskil, operasi dapat dilakukan karena tindakan ini semata-mata dimaksudkan untuk memperjelas kelamin yang bersangkutan. Yang ketiga, pada masalah transseksualisme, perasaan kontradiksi antara kelamin dan jiwanya. Tindakan-tindakan operasi mengubah alat kelamin ini dapat dilakukan sepanjang hal tersebut keadaan darurat, termasuk dalam keadaan darurat. Adapun dalil-dalil syar'i yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemudaratannya. Orang yang lahir tidak normal atau jenis organ kelaminnya terutama yang banci alami bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial akibat masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjerumuskan ia ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan anal seks, hubungan seks melalui anus, dan oral seks yang biasa dilakukan oleh kaum homo bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit AIDS yang sangat ganas. Jadi, hal ini tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu tabdil atau tasygiril khilqah, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi pergantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap tidak berubah sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya. Ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Jadi pada waktu mengubah itu masih tetap pada, jadi hukum ahli warisnya itu tetap pada hukum kelaminnya yang pertama saat dia baru lahir. Karena itu seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria tidak berhak menuntut bagian, maka seharusnya ia segera mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk legitimasi atau status jenis kelaminnya yang baru untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi dalam perkawinan dan kewarisan. Sebagai konsekuensi, diizinkan seorang waria atau benci alami menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya dan ia berhak mendapat bagian warisan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. Berubah status hukum dari waria menjadi pria atau wanita setelah operasi perbaikan kelamin dapat dibenarkan oleh Islam karena dua sebab yang utama, yakni yang pertama, pada hakikatnya Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW, aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia. Perlu diketahui bahwa di kalangan fuqaha, waria yang dalam istilah fikih disebut khunsa dirumuskan sebagai orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda, organ kelamin pria dan wanita, atau tidak mempunyai sama sekali. Apabila si khunsa mempunyai indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan ke jenis kelamin kelakiannya atau sebaliknya, maka ia disebut khunsa ghair muskil. Misalnya, di samping ia mempunyai organ kelamin ganda atau dua, tetapi kalau kencing lewat penisnya dan ia mempunyai kumis atau indikasi lain yang khas pria, maka ia dikategorikan sebagai pria. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.